Miss masih yakin dan Miss terus yakin bahwa kalian pasti tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Karena Miss percaya kalian hari ini berada tetap di rumah bersama keluarga, tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan kebiasaan jaga kebersihan. Karena dengan itu pastinya kita akan tetap sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita sudah masuk materi bab 2 ya. Dan lebih tepatnya kita sudah masuk ke bab 2D. Nah, sebelumnya Miss minta kalian untuk menyiapkan dulu alat tulis kalian. Siapkan buku cetak, siapkan buku tulis latihan bahasa Indonesia, siapkan buku catatan dan juga alat tulis. Sudah? Baik, kalau sudah, coba sekarang kalian sama-sama buka halaman 58. Di halaman 58, tolong kalian baca sama-sama bersama Miss Lucy. Judulnya D. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinatif. Ya, masih tentang cerita imajinasi anak-anak, ya, cerita yang bersifat fantasi. Hari ini secara khusus kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara membuat ataupun menulisnya. Ya, setelah ini nanti Miss akan berikan penjelasan tentang bagaimana langkah-langkah yang baik dan materi lain yang belum disampaikan sebelumnya yang berkaitan dengan menyajikan cerita imajinatif akan Miss jelaskan setelah ini. Tugas kalian, tolong kalian rangkum penjelasan Miss Lucy hari ini. Kemudian kalian juga Miss minta untuk mengerjakan latihan. Nanti soal latihan akan disampaikan juga. Latihannya tolong dikerjakan di buku latihan ya anak-anak. Miss sangat berharap kalian menulis dengan rapi. Ingat, kalau pelajaran bahasa Indonesia saja tulisan kalian tidak rapi, wah, Miss rasa untuk pelajaran yang lain, apa ya bentuknya? Ayo dijawab sendiri ya, dan tolong diubah. Miss sudah melihat beberapa tulisan dari antara kalian, ada yang memang harus membuat Bapak Ibu guru bekerja keras untuk membacanya. Jadi tolong perbaiki tulisan kalian sehingga kami Bapak Ibu guru bisa membaca dengan baik. Bahkan mungkin kalian sendiri juga kesulitan untuk membacanya. Jadi ayo sama-sama kita perbaiki tulisan kita supaya itu akan lebih bermanfaat dapat menyampaikan informasi bagi diri sendiri dan orang lain. Oke? Nah, setelah ini Miss akan menyampaikan penjelasan mengenai bab 2 bagian D. Silakan disimak. Nah, ini adalah 4 tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Kalian baca buku cetak kalian dan beri tanda dengan stabilo. Setelah itu jangan lupa kalian rangkum dan juga mengerjakan soal latihan. Buka buku cetak, lihat materi kita untuk hari ini yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinatif. Artinya, kita akan belajar menulis ataupun membuat cerita imajinasi. Berikut ini Miss jelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam membuat cerita fiksi. Hal penting pertama yaitu tokoh utama ataupun karakter utama. Sebaiknya kita tentukan tokoh utama dengan memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, tokoh utama sebaiknya memiliki ciri khas ataupun ciri khusus, baik itu secara fisik, sifat, ataupun kebiasaan. Kita buat tokoh utama itu menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Poin penting berikutnya yaitu tokoh dipercaya oleh pembaca. Maksudnya karena dideskripsikan secara jelas, pembaca dapat membayangkan seperti apa sosok tokoh utama. Lalu sebaiknya kita juga menceritakan latar belakang tokoh utama, sehingga pembaca dapat memahami kaitan hidupnya dengan jalan cerita. Hal penting kedua yang perlu diperhatikan yaitu tujuan tokoh utama berjuang. Tujuannya harus lebih spesifik ataupun detail. Kita ambil sebuah contoh, film tentang Avengers. Kalau tujuan umumnya, tim itu ingin menyelamatkan dunia. Tapi agar lebih menarik,
Penulis membuat tujuannya lebih detail, yaitu mereka menyelamatkan dunia dengan mengalahkan Loki dan menutup portal. Tujuan yang detail ini membuat pembaca lebih tertarik untuk mengikuti jalan ceritanya. Selanjutnya, poin ketiga yang tak kalah penting yaitu rintangan. Pembaca kita buat penasaran apakah tujuan tokoh utama itu tadi tercapai. Nah, dengan begitu, otomatis ceritanya akan lebih menarik minat pembaca. Konflik dalam cerita akan membuat pembaca penasaran dan terus membaca. Yang terakhir, jangan lupa kita harus menyertakan resolusi di akhir cerita. Kita tentukan sendiri akhirnya happy ending ataukah sad ending. Nah, anak-anak, inilah hal yang paling penting yang ditunggu-tunggu para pembaca. Akan lebih menarik jika kita menggabung happy ending dan sad ending. Misalnya, tujuan tokoh utama tidak tercapai tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang lain. Nah, seperti itu ya maksudnya. Semoga kalian semua paham ya anak-anak. Selanjutnya, di sini Miss akan jelaskan jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, cerita ini dibagi menjadi dua. Jenis yang pertama yaitu fantasi sebagian ataupun fantasi irisan. Artinya di beberapa bagian cerita ini masih mengandung unsur-unsur yang nyata. Misalnya aktivitas ataupun kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aktivitas sekolah, bekerja di kantor, dan sebagainya. Jenis yang kedua yaitu fantasi total. Jadi, dalam cerita ini tidak memunculkan aktivitas di dalam dunia nyata. Semuanya lebih bersifat khayalan ataupun hanya sekedar imajinasi. Misalnya kehidupan penyihir secara total seperti cerita Harry Potter. Di dalamnya tidak ada aktivitas manusia secara normal seperti biasanya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bukan? Semoga paham ya. Selanjutnya, ayo kita pahami langkah-langkah membuat cerita imajinasi. Yang pertama kita tentukan ide. Mau cerita tentang apa yang akan kita buat? Kita mau pakai fantasi total atau fantasi irisan, begitu. Misalnya fantasi total tentang dunia permen. Masalah apa yang mau kita angkat? Contohnya kehidupan seseorang di kerajaan dalam dunia permen. Selanjutnya, kamu ciptakan tokohnya mau seperti apa? Misalnya tokoh utamanya apa anak-anak, ataukah remaja, perempuan atau laki-laki. Lalu dalam kehidupan berkelompok, ataukah dalam kehidupan dirinya sendiri saja. Kalau berkelompok berarti kita juga harus tentukan siapa nama-nama teman-temannya. Kalau dengan keluarganya berarti kita juga tentukan siapa saja nama anggota keluarganya. Nah, selanjutnya kita tentukan latarnya. Tadi sudah ada latar tempat ya. Latar tempatnya tadi dunia permen. Nah, kita tambahkan dengan latar waktunya. Misalnya 5.000 tahun yang lalu atau pada zaman dahulu. Kemudian kita tentukan juga latar suasananya seperti apa. Apa terdiri dari beberapa kerajaan permen atau hanya satu kerajaan saja. Selanjutnya kita ciptakan alur. Jangan lupa ya anak-anak, saat menciptakan alur kita harus membuat ada rintangan ataupun konflik. Ini sangat penting untuk membuat cerita kita menjadi menarik. Kalau tidak ada konflik atau masalah, cerita kita tidak akan menarik sama sekali. Kita bisa membuat alur ini dalam bentuk kerangka cerita terlebih dahulu. Setelah itu kita sudah bisa mulai menulis dengan mengembangkan kerangka tadi. Jangan lupa perhatikan tulisan, tanda baca, ketepatan kata-kata, kalimat, dan sebagainya ya. Nah, itulah langkah-langkah membuat cerita imajinasi yang perlu kalian pahami. Nah, ayo kita sekarang latihan. Coba kalian semuanya pahami baik-baik gambar berikut ini, nak. Disimak ya. Tugasnya, kalian Miss minta untuk membuat cerita 3 paragraf, terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusinya. Kalian bisa kembangkan ide yang muncul berdasarkan gambar berikut ini. Buatlah dengan imajinasi sesukamu. Oke? Kerjakan di buku latihan. Jangan lupa tulisan kalian harus rapi ya. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan sampai jumpa.